Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Alirsyad, NPM 1902013. Saya berasal dari kelas MIP 1901. Di sini saya akan melakukan persentase mengenai materi penjadwalan sistem operasi. Video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ujian tengah semester. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada pengertian penjadwalan. Pengertian penjadwalan ini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan dalam sebuah sistem komputer. Dalam penjadwalan ini memiliki beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu algoritmanya. Yang pertama yaitu ada fairness ataupun pelayanan yang adil. Maksudnya yaitu proses yang dilakukan itu memiliki ataupun mendapatkan jatah waktu yang sama dan dalam proses yang sama juga dan tidak akan dibeda-bedakan. Yang kedua yaitu ada throughput ataupun memaksimumkan throughput. Throughput yaitu adalah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara mengapresiasikannya yaitu dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit dalam interval waktu. Sasarannya yaitu memaksimalkan jumlah job yang diproses dalam satu interval waktu. Selanjutnya yaitu ada efisiensi ataupun memaksimumkan pemakaian prosesor. Sasaran penjadwalannya yaitu menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk yang dimaksud yaitu tidak menganggur dan melakukan proses secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada meminimalkan turnaround time. Maksudnya yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program ataupun job dimulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud yaitu waktu yang dihabiskan dalam sistem diekspresikan sebagai jumlah eksekusi ataupun waktu pelayanan job dan waktu menunggu atau turnaround time. Selanjutnya di sini ada tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan yaitu yang pertama ada penjadwalan jangka pendek. Penjadwalannya bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses yang ready yang terdapat di memori utama. Penjadwalan ini dijalankan di setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikut yang harus dijalankan. Yang kedua yaitu penjadwalan jangka menengah, bertugas untuk menangani proses swapping. Maksud dari swapping ini adalah aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Selanjutnya ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Sasaran utamanya yaitu penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job agar tetap sibuk. Selanjutnya yaitu ada strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan ada dua, yaitu penjadwalan non-preemptive atau turn to completion. Penjadwalan ini di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Strategi yang kedua yaitu penjadwalan preemptive. Penjadwalan ini di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan. Yang pertama di sini ada strategi non-preemptive, yaitu yang pertama ada FIFO ataupun first in first out atau VCFC atau first come first serve. Penjadwalan ini di mana proses diberi jatah waktu memproses berdasarkan waktu kedatangannya. Begitu proses menjadi jatahan waktu memproses, proses dijalankan sampai selesai. Algoritma ini sangat sederhana, adil dan tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang bagus. Yang selanjutnya ada CJF ataupun Short Job First. Penjadwalan ini disebut penjadwalan dengan waktu terpendek dan mengasumsikan waktu jalan proses ataupun sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya yaitu menjadwalkan lebih dulu proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai.
Penjadwalannya mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Selanjutnya ada PC ataupun Priority Scheduling. Ide penjadwalan ini adalah tiap proses diberi prioritas dan proses berprioritas tinggi. Selanjutnya ada RR ataupun Round Robin. Penjadwalan ini menjadwalkan penjadwalan murni preemptif. Mekanismenya yaitu semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu proses yang disebut kuanta ataupun kuantum atau time slice atau di mana proses itu berjalan. Ketentuan algoritma round robin ini adalah jika kuanta habis dan belum selesai, maka pemroses dialihkan ke proses lain. Yang kedua yaitu jika kuanta belum habis, tapi proses telah selesai, maka pemroses dialihkan ke proses lain. Yang selanjutnya ada CRF ataupun Short Remaining First. Penjadwalan ini disebut juga penjadwalan dengan sisa waktu terpendek dan merupakan perlengkapan dan pengembangan algoritma CGF ataupun Short Job First. CGF adalah melakukan penjadwalan non-preemptif, sedangkan algoritma CRF adalah preemptif yang berguna untuk time sharing. Selanjutnya di sini ada implementasi algoritma penjadwalan. Klasifikasinya yaitu selain berdasarkan strategi preemptif atau non-preemptif, juga berdasarkan adanya prioritas di proses-proses tersebut, yaitu algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Yang kedua, algoritma penjadwalan berprioritas yang terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statik dan algoritma penjadwalan berprioritas dinamik. Terima kasih, sekian persentase dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan apabila suaranya kurang jelas, harap maklum dan saya minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.